Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi kita kali ini adalah tentang limit tak hingga fungsi irasional aljabar. Dan langkah-langkah menentukan nilai limit berbentuk limit X mendekati tak hingga dari Fx dikurang Gx, di mana Fx dan Gx-nya ini adalah fungsi irasional berada di bawah tanda akar. Langkah-langkahnya adalah yang pertama kita substitusi langsung dulu, tapi jika hasilnya tak hingga min tak hingga, karena ini merupakan bentuk tak tentu, maka perlu kita lanjutkan langkah 2 dan 3, yaitu mengalihkan dengan sekawannya, dilanjutkan kita bagi dengan bilangan pangkat tertinggi. Kita lihat di sini misalnya contoh nomor 1. Tentukan nilai limit X mendekati tak hingga dari akar 4X kuadrat plus 11X plus 1 dikurang akar 4X kuadrat plus 3X plus 3. Langkah pertama kita lakukan dulu dengan substitusi langsung, artinya setiap ada X pada fungsi ini kita ganti dengan tak hingga. Sini akar dari 4X pangkat 2. Kita ganti X-nya dengan tak hingga, berarti menjadi 4 kali tak hingga pangkat 2 tambah 11X, berarti tambah 11 kali tak hingga ditambah 1. Dikurang akar dari 4X pangkat 2, berarti 4 kali tak hingga pangkat 2 ditambah 3X, berarti ditambah 3 kali tak hingga ditambah 3. Sini tak hingga dikuadratkan adalah tak hingga dikali 4 tetap tak hingga, 11 dikali tak hingga adalah tak hingga, plus satunya tetap, tak hingga kuadrat dikali 4 adalah tak hingga, 3 kali tak hingga adalah tak hingga, ditambah 3. Tak hingga ditambah tak hingga ditambah 1 nilainya adalah tak hingga. Diakarkan nilainya adalah tak hingga. Begitu juga dengan yang di sebelah kanannya, tak hingga ditambah tak hingga ditambah 3 diakarkan itu adalah tak hingga. Jadi nilai limit ini kalau kita substitusi langsung dia menghasilkan tak hingga min tak hingga. Karena tak hingga min tak hingga ini merupakan bentuk tak tentu, maka perlu kita lanjutkan langkah kedua dan ketiga tadi. Misalnya di sini, ini kita salin lagi soalnya. Karena ini bentuk akar, maka di dalam merasionalkan bentuk akar, kita bisa lakukan langkah dengan mengalih sekawannya. Sekawannya adalah bilangannya sama persis, hanya tandanya saja yang kita bedakan. Kalau di sini min, maka kawannya adalah plus. Tapi nanti kalau di soal kalian ketemu di sini plus, maka kawannya adalah min. Nah, di sini lihat kawannya berarti adalah kawan dari fungsi ini berarti akar 4x kuadrat plus 11x plus 1 ini, tapi karena di sini min, maka kawannya adalah plus akar dari 4x kuadrat plus 3x plus 3 dibagi dengan bilangan yang sama. Karena kalau kita mau manipulasi suatu bentuk, kalau pembilangnya ini kita kali dengan suatu bilangan, maka penyebutnya sebenarnya di sini ada 1 ya, maka penyebutnya juga harus kita kali dengan bilangan yang sama supaya kita tidak merubah nilainya tapi hanya merubah bentuknya saja. Nah, setelah itu maka akar dari 4x kuadrat plus 11x plus 1 dikurang akar 4x kuadrat plus 3x plus 3 ini kita kali dengan akar 4x kuadrat plus 11x plus 1 ditambah akar 4x kuadrat plus 3x plus 3 ini. Nah, kita lihat di sini bilangan pertamanya sama persis ya. Bilangan keduanya juga sama persis. Hanya yang membedakan adalah tambah dan minus. Nah, kita ingat lagi tentang selisih 2 kuadrat. Jika A dikurang B dikali A ditambah B, maka penyelesaiannya cukup dengan A ini dikuadratkan dikurang B ini dikuadratkan. Jadi kalau bilangan pertama sama persis, bilangan kedua sama persis, hanya dibedakan oleh tanda penghubungnya saja, di sini minus, di sini plus, maka tinggal penyelesaiannya nanti A dikuadratkan dikurang B dikuadratkan. Sama kayak gini tadi, berarti tinggal bilangan pertama ini kita kuadratkan, artinya akar dari 4x kuadrat plus 11x plus 1 ini kita kuadratkan.
Kalian ingat akar A kuadrat berarti kan sama saja dengan akar A dikali akar A. Kalau di bawah tanda akar nilainya sama persis, tinggal kita ambil nilai di bawah tanda akar saja. Berarti akar dari 4x kuadrat plus 11x plus 1 ini tinggal dikuadratkan. Tinggal kita ambil bilangan di bawah tanda akarnya saja, yaitu 4x kuadrat plus 11x plus 1. Demikian juga dengan ini ya, yang kedua ini. Jadi ini dikurang, bilangan yang kedua dikuadratkan, berarti kita tinggal ambil angkanya saja 4x kuadrat plus 3x plus 3. Tapi karena di sini lebih dari satu suku, maka kalian harus dikurung ya. Jangan lupa kita kasih tanda kurung karena sangat berpengaruh nanti terhadap tandanya. Setelah itu penyebutnya tetap, sini tadi 1 dikali ini tadi tetap, kita tulis lagi. Nah, kita uraikan sekarang, kita buka kurungnya ya. Ini tetap 4x kuadrat ditambah 11x ditambah 1. Nah, yang ini kita operasikan minusnya. Min dikali 4x kuadrat adalah min 4x kuadrat. Min dikali 3x adalah min 3x. Min dikali 3 adalah min 3. Bawahnya penyebutnya tetap. 4x kuadrat dikurang 4x kuadrat habis. Sisanya adalah 11x dikurang 3x. Berarti 8x. Dan 1 dikurang 3, berarti min 2. Bawahnya tetap. Nah, setelah kita rasionalkan penyebutnya ini, dan kita kali dengan sekawannya ini, baru kita bagi dengan bilangan pangkat tertinggi. Lihat bilangan pangkat tertingginya. Di sini bilangan pangkat tertingginya adalah X ya. Berarti kalau yang sebelah sini dia X kuadrat, tapi ini di bawah tanda akar. Berarti kalau di luar tanda akar dia juga X. Maka bilangan pangkat tertingginya adalah X. Berarti kita bagi dengan X, setiap suku kita bagi dengan X kalau di luar akar. Kalau di dalam akar berarti kita bagi dengan X kuadrat. Berarti 8X kita bagi dengan X, dikurang 2 juga kita bagi dengan X, per sini akar dari, karena di bawah tanda akar kita bagi dengan X kuadrat. 4x kuadrat dibagi X kuadrat, ditambah 11x juga kita bagi X kuadrat, ditambah 1 juga kita bagi X kuadrat. Plus akar dari, ini juga sama kita bagi X kuadrat semua sukunya, 4x kuadrat dibagi X kuadrat, 3x dibagi X kuadrat, 3 juga kita bagi X kuadrat. Baru kita sederhanakan. 8x dibagi X ini adalah 8 ya, X-nya kita coret. Dikurang 2 per X. Per, di sini kita lihat, akar dari 4x kuadrat per X kuadrat ini adalah 4. 11x dibagi X kuadrat adalah 11 per X. 1 dibagi X kuadrat adalah 1 per X kuadrat. Ditambah 4x kuadrat ini dibagi X kuadrat adalah 4. 3x dibagi X kuadrat adalah 3 per X. Ininya tetap 3 per X kuadrat. Nah, setelah itu baru kita substitusi nilai X mendekati tak hingga. Jadi setiap ada nilai X yang di sini kita ganti dengan tak hingga. Berarti ini 8 min 2 per X, berarti 2 per tak hingga. Penyebutnya akar dari 4, 11 per X berarti 11 per tak hingga, 1 per X kuadrat berarti 1 per tak hingga kuadrat atau 1 per tak hingga, ditambah akar dari 4 ditambah 3 per X berarti 3 per tak hingga, ditambah 3 per X kuadrat atau 3 dibagi tak hingga kuadrat atau 3 per tak hingga. Sekarang di sini 2 dibagi tak hingga nilainya adalah 0. Kalian masih ingat bahwa suatu bilangan berapapun dibagi dengan tak hingga maka nilainya adalah 0. Jadi sini 8 dikurang 0 per akar 4. 1 per tak hingga adalah 0, 11 per tak hingga adalah 0, 1 per tak hingga juga 0. Ini juga 3 per tak hingga 0, 3 per tak hingga 0. Sehingga bagian pembilang di sini 8 dikurang 0 adalah 8 per akar 4 tambah 0 adalah 4. Akar 4 adalah 2. Ditambah ini akar dari 4 tambah 0 adalah 4, berarti akar 4 adalah 2. Jadi 8 dibagi 2 per 2. 2 per 2 di sini nilainya 4. Berarti 8 dibagi 4 adalah 2. Jadi nilai limit ini tadi adalah 2. Nah, sekarang coba kita analisis soal limit X mendekati tak hingga yang bentuknya seperti ini. Akar dari persamaan kuadrat dikurang akar dari persamaan kuadrat ini.
Coba kita lihat di sini, karena bentuknya limit X mendekati tak hingga, tentunya nanti pada langkah penyelesaiannya ada membagi dengan bilangan pangkat tertinggi. Jadi kita cari bilangan pangkat tertingginya. Bilangan pangkat tertinggi itu bisa X, bisa X kuadrat. Kalau kita lihat di sini sangat bergantung kepada nilai koefisien dari X kuadrat ini. Nah, kemungkinannya bisa koefisien X kuadrat di bawah tanda akar yang di sebelah kiri ini sama dengan koefisien X kuadrat di bawah tanda akar yang di sebelah kanan ini. Atau bisa juga koefisien X kuadrat yang di sebelah kiri kurang dari koefisien X kuadrat di sebelah kanan, atau bisa juga koefisien X kuadrat di sebelah kiri lebih besar dari koefisien X kuadrat yang di sebelah kanan. Jadi ada 3 kemungkinan. Sekarang kita analisis kemungkinan pertama. Jika koefisien X kuadrat di bawah tanda akar yang di kiri sama dengan koefisien X kuadrat di bawah tanda akar yang di kanan, kita lihat di sini, maka setelah kita lakukan mengali dengan sekawannya, tentunya nanti akan habis tercoret, sehingga yang sisanya adalah yang koefisien X ya, yang variabelnya X. Jadi sini pangkat tertingginya nanti adalah X. Maka ini nanti akan kita bagi dengan X ya, kalau di luar akar. Kalau di bawah akar berarti kita bagi dengan X kuadrat. Maka yang bisa bertahan hanyalah 11 dengan min 3 ini. 11 dengan min 3 ini. Yang lain nanti 0 ya. Kalau yang penyebutnya ya, karena ini dibagi X kuadrat, maka yang bisa bertahan hanyalah koefisien dari X kuadrat ini. Sedangkan yang lainnya nilainya adalah 0. Berarti kalau sama, sisanya nanti yang bisa bertahan adalah 11 ini dikurang dengan 3 ini dibagi dengan nanti di sini akar dari 4 ya, ditambah akar dari 4 atau 2 akar 4. Nah, jadi yang bisa bertahan nanti 11 dikurang 3 ini per 2 akar 4 ini. Karena sama sini akar 4. Itu kemungkinan pertama. Kemungkinan kedua, bisa koefisien X kuadrat di bawah tanda akar yang di kiri ini kurang dari atau lebih kecil dari koefisien X kuadrat di bawah tanda akar yang di kanan ini. Nah, setelah kita kali dengan sekawannya, maka nanti karena di sini nilainya lebih kecil, dikurangi bilangan yang lebih besar, maka nanti menghasilkan suatu bilangan, min suatu bilangan. Jadi negatif suatu bilangan, koefisien variabelnya adalah X kuadrat ya. Koefisien variabelnya adalah X kuadrat. Jadi min suatu bilangan X kuadrat. Sehingga variabel pangkat tertingginya adalah X kuadrat. Artinya nanti semua suku pada pembilang kalau di luar akar ini kita bagi dengan X kuadrat. Sementara di bawah tanda akar, maka harus kita bagi dengan X pangkat 4. Kita lihat di sini, kalau kita bagi dengan X pangkat 2, maka 11X dengan 1 min 3X dengan min 3 ini nilainya akan 0. Yang bisa bertahan hanya koefisien saja. Koefisiennya tadi min suatu bilangan X kuadrat ya. Sementara di sini karena dibagi X pangkat 4, maka nilainya akan 0. Akar 0 ditambah akar 0. Akar 0 itu nilainya adalah 0. Ditambah 0, berarti penyebutnya 0. Nah, minus suatu bilangan tadi dibagi dengan 0 akan menghasilkan min tak hingga. Itu kemungkinan kedua. Kemungkinan ketiga bisa saja koefisien X kuadrat di bawah tanda akar yang di kiri ini lebih dari koefisien X kuadrat di bawah tanda akar yang di kanan ini. Nah, setelah kita lakukan nanti mengali dengan sekawan, tentunya karena bilangan ini lebih besar dikurangan bilangan yang lebih kecil, maka tentunya akan menghasilkan positif suatu bilangan variabelnya X pangkat 2. Artinya pangkat tertingginya nanti X pangkat 2, berarti nanti semua suku ini kita bagi dengan X pangkat 2, sementara kalau di bawah tanda akar kita bagi dengan X pangkat 4. Tentunya karena di sini dibagi dengan X pangkat 4 untuk yang penyebut ini akan menghasilkan 0 ya. Jadi di sini suatu bilangan dikurang yang lebih kecil, dia akan menghasilkan positif suatu bilangan ya. Positif suatu bilangan dibagi dengan 0 maka akan menghasilkan positif tak hingga. Nah, jadi ada 3 kemungkinan tadi. Ya, kita lihat di sini kalau kita tulis secara umum untuk cara cepatnya dalam menyelesaikan soal limit X berbentuk tak hingga,
dari akar AX kuadrat plus BX plus C min akar dari PX kuadrat plus QX plus R. Di mana A nanti adalah koefisien dari X kuadrat di bawah tanda akar yang di kiri, sedangkan B adalah koefisien X di bawah tanda akar yang di kiri ini, C adalah konstanta di bawah tanda akar yang di kiri. Terus kalau P adalah koefisien X kuadrat di bawah tanda akar yang di sebelah kanan ini, sedangkan Q adalah koefisien X di bawah tanda akar yang di kanan, dan R adalah konstanta di bawah tanda akar yang di kanan. Maka tadi sesuai analisis kita tadi, jika A ini kurang dari P, artinya koefisien X kuadrat di bawah tanda akar yang di kiri kurang dari koefisien X kuadrat di bawah tanda akar yang di kanan ini, maka tadi hasilnya adalah minus tak hingga. Jadi kalau A kurang dari P, maka jawabannya adalah min tak hingga. Nah, kalau tadi kemungkinan kedua adalah sama, jika A-nya sama dengan P, maka tadi nilai yang bisa bertahan adalah B kita kurangi dengan Q dibagi dengan 2 akar A ini ya. Jadi kalau A-nya sama dengan P, maka cara penyelesaian nanti adalah B dikurang Q per 2 akar A. Terus kemungkinan ketiga jika A-nya lebih dari P, maka tadi menghasilkan positif tak hingga. Jadi kalau A-nya lebih dari P, maka dia menghasilkan positif tak hingga. Dengan cara yang sama, analisis yang sama, limit X mendekati tak hingga dari akar AX plus B dikurang akar VX plus Q. Ini adalah fungsi linear. Maka nanti kalau A-nya kurang dari P, jawabannya adalah min tak hingga. Kalau A-nya sama dengan P, jawabannya adalah 0. Kalau A-nya lebih dari P, maka jawabannya adalah positif tak hingga. Jadi kalau fungsi kuadrat ini kita tinggal lihat koefisien X kuadratnya. Kalau fungsi linear kita tinggal lihat koefisien X-nya. Nah, contoh tadi coba kita selesaikan yang baru saja kita selesaikan dengan cara yang cukup panjang tadi, yaitu dengan mengalihkan sekawan, terus dilanjutkan lagi dengan membagi bilangan pangkat tertinggi, dilanjutkan lagi dengan substitusi. Kita lihat di sini ya, apakah hasilnya sama dengan cara cepat ini. Kita lihat tadi soalnya adalah limit X mendekati tak hingga dari akar 4X kuadrat plus 11X plus 1 dikurang akar 4X kuadrat plus 3X plus 3. Kita lihat sini A-nya. A-nya itu adalah koefisien dari X kuadrat di sebelah kiri ya. A-nya adalah 4, B-nya adalah 11, C-nya adalah 1. Ini P-nya adalah 4, Q-nya adalah 3, dan R-nya adalah 3. Kita lihat A dan P nilainya sama. A dan P sama, A sama dengan P. Berarti penyelesaiannya adalah B min Q per 2 akar A. B min Q per 2 akar A. B-nya tadi 11 dikurang Q-nya tadi 3 per 2 akar A. A-nya tadi 4 ya. 11 dikurang 3 adalah 8, akar 4 itu 2 dikali 2 adalah 4. Jadi 8 dibagi 4 nilainya 2. Nah, jadi dengan cara cepat ini ataupun dengan cara yang lumayan panjang tadi nilainya sama yaitu 2. Jadi ke berikut kalau kalian menjawab soal bentuknya seperti ini, kalian boleh gunakan cara cepat ini. Kita lihat lagi nomor 2. Tentukan nilai limit X mendekati tak hingga dari akar 2X kuadrat min 6X plus 5 dikurang akar 4X kuadrat min 3X plus 4. Nah, sekarang kita lihat saja. Di sini koefisien X kuadrat di bawah tanda akar yang di kiri 2, sedangkan yang di sininya 4. Ya. Berarti A-nya kurang dari P-nya. Karena A kurang dari P, maka tadi jawabannya adalah min tak hingga. Kita lanjutkan lagi contoh 3. Tentukan nilai limit X mendekati tak hingga dari akar 9X kuadrat plus X plus 7 dikurang akar 3X kuadrat min 2X plus 5. Di sini kita lihat koefisien X kuadratnya. Di sini 9, di sini 3. Berarti A lebih dari P. Karena A lebih dari P, maka nilainya nanti adalah positif tak hingga.
Kita lihat lagi contoh nomor 4. Nah, contoh nomor 4 ini tentukan nilai limit untuk X mendekati tak hingga dari X ditambah 5 dikurang akar X kuadrat min 2X plus 9. Nah, ini tidak bisa langsung kita gunakan cara cepat tadi, karena ini bentuknya belum akar persamaan kuadrat dikurang akar persamaan kuadrat ya, harus kita rubah dulu bentuknya. Artinya kalian masih ingat kalau suatu bilangan misalnya A ya mau kita rubah di bawah tanda akar, kita rubah dalam bentuk akar, maka dia tinggal akar dari A ini dikuadratkan. Akar dari A ini dikuadratkan. Artinya ini X plus 5 ini kalau mau kita rubah dalam bentuk akar, berarti tinggal akar dari X plus 5 ini dikuadratkan. Akar dari X plus 5 ini dikuadratkan. X plus 5 dikuadratkan itu sama dengan X plus 5 dikali X plus 5. Nah, tinggal kita uraikan X dikali X adalah X kuadrat, X dikali 5 adalah 5X, 5 dikali X adalah 5X, 5 dikali 5 adalah 25. Jadi, X kuadrat ditambah 5X ditambah 5X ini bisa kita gabung jadi 10X ditambah 25. Jadi, X plus 5 dikuadratkan ini sama aja nilainya dengan X kuadrat plus 10X plus 25. Nah, ini bentuknya sudah sama seperti bentuk umum cara cepat tadi. Akar dari persamaan kuadrat dikurang akar dari persamaan kuadrat. Nah, kalau sudah seperti ini bisa kita gunakan rumus cepatnya. Kita lihat koefisien dari X kuadrat. Di sini 1, di sini juga 1. Artinya sama. Karena A sama dengan P, maka rumusnya tadi adalah B min Q per 2 akar A. B-nya adalah 10, min Q-nya adalah min 2. Q-nya adalah min 2. Ya. Per 2 akar A. A-nya tadi adalah 1, akar 1. Di sini minus ketemu minus itu adalah plus ya. Jadi 10 plus 2 adalah 12. Akar 1 adalah 1 dikali 2 adalah 2. Berarti 12 dibagi 2 adalah 6. Jadi nilai limit ini adalah 6 ya. Terus lagi misalnya tentukan nilai limit X mendekati tak hingga dari akar 9X kuadrat plus 18X plus 6 min 3X plus 5. Nah, ini misalnya juga bentuknya seperti ini. Yang belum ada tanda akarnya ini yang di sebelah kanan. Kalau yang nomor 4 tadi yang belum ada tanda akarnya di sebelah kiri. Nah, hati-hati. Kita di sini juga belum bisa menggunakan rumus cepat. Karena apa? Karena ini belum sama bentuknya seperti cara cepat tadi. Limit X mendekati tak hingga akar persamaan kuadrat dikurang akar persamaan kuadrat. Jadi ini harus kita rubah dulu bentuknya ya. Ingat merubah tadi, suatu bilangan tadi kalau mau dirubah bentuknya menjadi bentuk akar, maka bilangan akar dari bilangan itu dikuadratkan. Ini sama. Tapi sebelum itu, ini harus kita kelompokkan dulu. Mengelompokkan itu dengan cara kita faktorkan. Faktorkan min 1-nya. Min 3X ini ya, kita keluarkan min 1-nya, berarti adalah 3X ya. Sedangkan plus 5 ini kita faktorkan min 1-nya di sini adalah menjadi min 5. Artinya kalau kita kembalikan min kali 3X ini adalah min 3X, min dikali min 5 di sini adalah positif 5. Nah, kalau sudah seperti ini baru kita rubah dalam bentuk akar, yaitu akar dari 3X min 5 ini kita kuadratkan. 3X min 5 dikuadratkan itu kalau diuraikan berarti 3X min 5 dikali 3X min 5 atau sama dengan 9X kuadrat min 30X plus 25. Nah, kalau sudah seperti ini bentuknya, ini sudah sama seperti bentuk umum cara cepat tadi. Akar persamaan kuadrat dikurang akar persamaan kuadrat. Nah, bisa seperti itu berarti tinggal kita lihat koefisien dari X pangkat 2-nya. Di sini 9, di sini 9. Artinya sama. Karena A sama dengan P, maka penyelesaiannya adalah B min Q per 2 akar A. B-nya tadi adalah 18, min Q-nya adalah min 30. Min 30 ya, per 2 akar A-nya tadi adalah 9. Ini min ketemu min juga berarti positif. 18 ditambah 30 adalah 48. Dibagi dengan akar 9 adalah 3, 3 dikali 2 adalah 6. 48 dibagi 6 adalah 8 ya. Nah, jadi nilai limit ini adalah
8. Satu contoh lagi untuk yang fungsi linear. Ibu tulis lagi ini untuk mengingat cara cepat dalam menentukan limit tak hingga dari yang di bawah tanda akarnya adalah fungsi linear. Kita lihat sini, tentukan nilai limit X mendekati tak hingga dari akar 9X min 2 dikurang akar 9X plus 1. Kita lihat di sini koefisien dari X-nya. Di sini 9, di sini 9. Berarti A sama dengan P. Karena A sama dengan P, maka nilainya adalah 0. Ya. Nah, jadi demikian cara menyelesaikan limit X mendekati tak hingga dari fungsi irasional atau fungsi yang berada di bawah tanda akar. Kalau di bawah tanda akarnya berbentuk persamaan kuadrat ataupun berbentuk persamaan linear, kalian bisa gunakan cara cepat ini. Demikian, mudah-mudahan bisa dipahami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.